bela nusa dan bangsa melalui doa dan kerja. Pemkot Salatiga hari ini, Minggu 4 Juli 2021, menggilirkan gerakan 1 hari di rumah saja. Warga wajib mengikuti program tersebut. Ini dilakukan untuk menekan penularan COVID-19. Seluruh aktivitas dilarang kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah pasar tradisional serta ruang publik ditutup. Kita wajib mentaati pemerintah, termasuk peraturan pemerintah. Bahkan kita sebagai umat Kristiani, apalagi hamba Tuhan, bukan hanya mentaati peraturan mereka, tetapi kita mendoakan untuk kota kita tercinta Salatiga, bahkan juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Di PL ada seorang tokoh manusia pendoa untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu Nehemia. Nehemia waktu itu melayani Raja Artasasta sebagai juru minuman raja. Seorang juru minuman pasti seorang yang dapat dipercaya karena ia menyangkut keselamatan daripada raja. Nehemia terkenal seorang yang bijaksana, jujur, dapat memimpin, dan dapat menyimpan rahasia. Itulah sebabnya Nehemia berkebangsaan Yahudi bisa mempunyai posisi sebagai juru minuman raja, bahkan yang bangsa bukan Yahudi. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika Nehemia ada di Puri Susan, datanglah Hanani, saudaranya, dengan beberapa orang dari Yehuda. Nehemia bertanya pada mereka, bagaimana keadaan orang-orang yang tinggal di Yerusalem? Mereka menjawab bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem dalam keadaan kesulitan besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar berita itu, ia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Dia menyebut kebesaran Tuhan. Dia mengingatkan janji Tuhan. Dia mengakui dosa-dosa bangsanya. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Waktu dia baru melayani minuman raja, dengan terjadi percakapan antar mereka, Nehemia sempat memberitakan apa yang terjadi di Yerusalem. Waktu raja bertanya kepadanya, jadi apa yang kamu ingini? Yang menarik adalah sebelum Nehemia menjawab pertanyaan raja, dia berdoa dulu. Kita bayangkan, doanya pasti singkat dan padat, sebab harus segera menjawab pertanyaan raja. Luar biasa, Nehemia berhari-hari telah berdoa panjang lebar, sekarang berdoa singkat. Jawabnya kepada raja setelah berdoa, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu, utuslah aku ke Yerusalem, ke kota
pekuburan nenek moyangku supaya aku bisa membangun tembok kembali. Raja setuju. Selanjutnya dimohon surat-surat yang perlu untuk dalam perjalanan dan juga sarana-sarana yang perlu untuk pembangunan. Dikatakan dalam pasal 2 ayat 8b, dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allah menyertai Nehemia. Selanjutnya waktu pembangunan akan dimulai dan mulai berjalan. Timbullah musuh-musuh yang menghalanginya, yang mengejeknya. Kata musuh itu, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hujan meloncat dan menyentuhnya, pasti robohlah tembok itu. Sifat permusuhan dan ejekan mereka diresponi oleh Nehemia dengan doa. Nehemia 4 ayat 4-5. Waktu para pekerja akan diserang oleh mereka, maka apa yang dilakukan oleh para pekerja itu? Para pekerja itu tetap bekerja. Tangan kanan membawa peralatan untuk kerjanya, tangan kiri itu membawa senjata kalau diserang. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kaum laki-laki yang kuat bekerja, maka timbul kesulitan, ya, terutama kesulitan ekonomi. Para istri sepertinya berteriak menuntut agar supaya dicukupi kebutuhannya. Itu pun bisa diatasi dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan doa daripada Nehemia. Akhirnya tembok selesai dalam waktu 52 hari. Puji Tuhan. Kata kota Yerusalem menjadi kota yang berbenteng dan berpengaruh positif, dihargai oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kesimpulan, pembangunan tembok Yerusalem dimulai dengan doa. Berjalan pembangunan itu juga dengan doa, walaupun banyak rintangan, dan juga diakhiri dengan doa. Marilah kita meneladani Nehemia. Kita mengatasi persoalan-persoalan keluarga dengan doa, mengatasi persoalan jemaat dengan doa, mengatasi soal-soal di masyarakat dengan doa. Kita menjadi pendoa yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.